Pada video sebelumnya, kita telah membahas definisi sel dari beberapa tokoh dan bagian terluar dari sel, yaitu pada sel hewan, yaitu membran sel atau membran plasma. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sel, kita masuk ke bagian paling penting, yaitu nukleus. Nah, nukleus ditujukan oleh nomor 2. Nukleus disebut juga inti sel. Nah, nukleus memiliki anak inti sel yang ditunjukkan oleh gambar nomor 1. Ini disebutnya yaitu nukleolus. Sekarang, kalau kita ingin tahu lebih detail lagi, nah kita lihat gambar di bawah ini. Pertama, kita mulai dengan lapisan paling luar nukleus. Ini adalah membran yang terdiri atas membran dalam dan membran luar. Ini juga bisa disebut dengan kariotek. Sementara itu, di dalam nukleus ada cairan. Ini kita sebut dengan istilah nukleoplasma. Terus di dalam nukleus ini ada anak inti sel yang tadi kita sudah sebut di gambar di atas, yaitu yang ditunjukkan oleh nomor 1, itu adalah nukleolus. Selain itu, di dalam nukleus itu ada yang disebut kromatin. Terus nukleus juga mengandung kromosom. Yang merupakan materi genetik yang terdapat di dalam sel. Nah, selain itu, yang namanya nukleus itu memiliki pori-pori. Nukleus ini nantinya adalah merupakan tempat terjadinya reproduksi sel. Oke, dari nukleus kita masuk ke organel yang letaknya paling dekat dengan nukleus, yaitu organel pada gambar ditunjukkan pada nomor 5 dan nomor 8. Yang nomor 5 ini kita sebut dengan retikulum endoplasma atau RE kasar. Sementara yang nomor 8 kita sebut dengan retikulum endoplasma atau RE halus. Nah, bedanya RE kasar dengan RE halus adalah pada RE kasar melekat organel-organel yang kita sebut dengan ribosom. Organel ini yang ditunjukkan oleh nomor 3. Nah, namanya yaitu ribosom. Untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat perbesaran gambar dari retikulum endoplasma. Nah, ternyata kalau kita lihat retikulum endoplasma ini yaitu perluasan dari membran inti sel. Kita lihat ya, ini membran inti sel. Ya. Nah, ternyata perluasan itu membentuk saluran yang akhirnya kita sebut dengan retikulum endoplasma yang ini. Di mana retikulum endoplasma itu memiliki lekukan ini yang kita sebut dengan sisternae. Nah, sementara itu di antara lekukan itu ada ruang yang disebut dengan ruang sisternae. Tadi sebelumnya kita sudah belajar bahwa retikulum endoplasma itu ada kasar dan ada yang halus, di mana yang kasar itu mengandung ribosom, sementara yang halus itu tidak mengandung ribosom. Nah, kenapa? Ternyata retikulum endoplasma yang kasar itu fungsinya adalah untuk transportasi hasil sintesis protein di mana sintesis protein ini terjadinya adalah di ribosom. Sementara itu, si protein yang merupakan hasil sintesis yang terjadi itu akan dibawa ke organel yang namanya badan Golgi.
Nah, kita akan bahas di bahasan selanjutnya. Untuk RE halus, karena dia tidak ada ribosom yang melekat di dalamnya, dia tidak ada kaitannya dengan sintesis protein. Nah, fungsi dari RA halus ini sintesis lipid atau sintesis lemak. Nah, sekarang kita beralih ke organel berikutnya, di mana organel ini mirip dengan struktur dari retikulum endoplasma. Dia memiliki lekukan-lekukan dan berupa saluran. Cuman bedanya kalau retikulum endoplasma itu merupakan perluasan dari membran inti sel, jadi letaknya lebih dekat dengan inti sel. Nah, organel ini justru lebih dekat dengan membran sel. Nah, namanya yaitu badan Golgi. Pada gambar itu ditunjukkan pada angka 6. Tadi sebelumnya sudah dibahas sedikit bahwa fungsi dari badan Golgi itu menampung hasil sintesis protein, di mana sintesis protein itu dilakukan di ribosom, namun tidak langsung ke badan Golgi, melainkan melalui retikulum endoplasma terlebih dahulu. Nah, sebelum kita lebih lanjut fungsi dari badan Golgi, kita lihat perbesaran dari gambar badan Golgi ini. Nah, gambar di bawah ini adalah perbesaran dari badan Golgi. Pertama, yang perlu kita tahu dari organel ini bahwa badan Golgi ini terdiri dari 3 bagian. Bagian trans, bagian medial, dan bagian cis. Badan Golgi ini membentuk vesikel-vesikel yang nanti isinya adalah protein fungsional yang bakal dia transfer ke organel lain yang dia membutuhkan protein ini. Selain itu, badan Golgi juga menerima transfer vesikel-vesikel dari RE kasar yang isinya adalah protein yang baru disintesis dari ribosom. Jadi lebih gampangnya itu alurnya itu seperti ini. Pertama itu ribosom mensintesis protein. Kemudian protein ini bakal masuk ke retikulum endoplasma kasar. Nah, dari retikulum endoplasma kasar, protein ini dibawa ke badan Golgi, di mana di badan Golgi ini, protein ini akan diubah menjadi protein yang fungsional. Artinya adalah diubah menjadi protein yang fungsinya sudah spesifik. Yaitu misalkan aktivitas yang dilakukan badan Golgi itu namanya glikosilasi. Di mana glikosilasi ini adalah penambahan gugus glukosa pada protein. Nah, nanti hasilnya akan terbentuk enzim-enzim pencernaan atau zymogen yang akan ditransfer ke luar badan Golgi melalui vesikel-vesikel ini. Nah, terus sekarang apa bedanya badan Golgi bagian trans, bagian medial, dan bagian cis? Jadi, badan Golgi bagian cis itu adalah bagian yang menerima transfer vesikel dari RE kasar yang membawa protein yang baru disintesis oleh ribosom. Nah, sementara itu, di bagian medial itu ada yang namanya kantung Golgi yang ini, di mana nanti protein yang dibawa dari retikulum endoplasma kasar ini akan diubah menjadi protein yang fungsional. Misalnya aktivitas glikosilasi yang dijelasin sebelumnya itu terjadinya di bagian di medial ini. Sementara itu bagian trans itu adalah bagian yang akan mensekresikan vesikel-vesikel yang telah mengandung protein fungsional ke organel yang membutuhkan protein ini. Misalnya kalau untuk kasus glikosilasi yang tadi itu, yang terbentuk itu enzim pencernaan, maka dari badan Golgi, si vesikel-vesikel ini akan ditransfer ke organel yang berfungsi dalam pencernaan sel.
Oke, dari tadi kita sudah sering banget menyebut-nyebut istilah ribosom atau organel yang namanya ribosom, di mana ribosom ini fungsinya itu sebagai tempat terjadi sintesis protein. Nah, sekarang kalau kita ingin melihat lebih jelas lagi ribosom itu bentuknya kayak seperti apa, kita bisa lihat gambar di bawah ini. Jadi ribosom itu bentuknya adalah seperti ini, di mana ada yang namanya subunit kecil dan subunit besar. Nah, nanti ini akan membentuk struktur yang seperti di gambar sebelah kanan, yaitu yang ini. Nah, disinilah sintesis protein akan terjadi atau protein akan dibentuk. Nah, selanjutnya organel yang akan kita bahas yaitu organel yang ditunjukkan oleh nomor 12 yang bernama organel lisosom. Lisosom ini berfungsi dalam sistem pencernaan intrasel. Lisosom ini mengandung enzim-enzim hidrolisis, di mana enzim ini nantinya akan melakukan aktivitas-aktivitas dalam menghancurkan partikel asing yang masuk, atau menghancurkan organel dan komponen yang rusak, atau menghancurkan sel secara utuh. Jadi, lisosom ini dapat melakukan 3 aktivitas, yaitu yang pertama namanya fagositosis. Fagositosis ini adalah proses penghancuran atau proses pelisisan partikel yang masuk ke dalam sel. Jadi yang hancur itu adalah partikel asing. Aktivitas kedua itu autofag, di mana kalau aktivitas autofag ini yang dihancurkan adalah organel atau komponen sel yang telah rusak. Dan aktivitas terakhir yang dilakukan lisosom itu adalah autolisis, di mana autolisis ini adalah penghancuran atau pelisisan sel secara keseluruhan atau sel secara utuh. Oke, sekarang kita masuk ke organel berikutnya, yaitu organel yang berfungsi dalam sistem respirasi seluler. Nah, organel ini ditunjukkan oleh gambar angka 9. Namanya itu mitokondria. Nah, tadi yang sudah kita bilang bahwa organel ini fungsinya sebagai tempat respirasi seluler, di mana respirasi seluler ini akan menghasilkan ATP. Nah, hal lain yang perlu diketahui dari mitokondria adalah bahwa mitokondria ini mengandung materi genetik dalam bentuk DNA dan RNA. Dan selain itu, dalam mitokondria ini terdapat ribosom, sehingga mitokondria ini juga dapat melakukan sintesis protein. Nah, sekarang kita lihat dulu gambar yang lebih jelas dari mitokondria. Nah, sekarang kita bahas satu persatu komponen yang terdapat pada mitokondria. Dimulai dari yang terluar, mitokondria ini memiliki sistem membran yang disebut sistem membran ganda. Artinya, dia mempunyai membran luar dan membran dalam. Nah, membran luar itu yang ini, sementara membran dalam itu yang ini, di mana membran dalamnya mengalami perluasan sehingga mengalami lekukan-lekukan yang disebut krista. Di dalam membran dalam ini terdapat cairan yang disebut matrik, cairan matrik ya. Sementara itu, ruang di antara membran luar dan membran dalam disebut dengan ruang intermembran. Nah, di dalam mitokondria juga terdapat granula-granula, dan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya itu, mitokondria itu terdapat ribosom, sehingga mitokondria dapat melakukan sintesis protein. Nah, karena mitokondria ini merupakan organel yang berperan dalam respirasi seluler, nah, yang akan menghasilkan KTP, mitokondria juga mengandung ATP. Sintase ini adalah enzim.
Terus dalam mitokondria juga mengandung materi genetik berupa DNA. Nah, selanjutnya organel yang akan kita bahas adalah organel yang berperan dalam pembelahan sel. Organel ini ditunjukkan dengan nomor 13 pada gambar dan organel ini diberi nama sentriol. Untuk lebih jelasnya kita lihat gambar berikut ini. Sentriol ini biasanya dekat dengan inti sel letaknya karena pembelahan sel itu berkaitan dengan reproduksi sel yang terjadi di inti sel atau di nukleus. Nah, struktur sentriol ini biasanya berpasangan dan terdiri atas mikrotubulus yang triplet atau ada 3 seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, dalam pembelahan sel, sentriol ini berfungsi sebagai mengarahkan kromatid terpisah ke arah kutub masing-masing. Nah, biasanya kutubnya ini berlawanan. Nah, saya ulangi, fungsi sentriol ini dalam pembelahan sel untuk mengarahkan kromatid agar memisah ke kutub masing-masing. Nah, tadi kan nomor 13 ini adalah sentriol. Contohnya ada pada gambar ini. Nah, ternyata sentriol ini adalah badan sentrosom, di mana sentrosom ini bentuknya seperti gambar di bawah ini nih. Nah, karena sentriol ini merupakan badan sentrosom, yang disebut sentriol pada gambar ini yang ini. Nah, ini juga bisa lebih jelas bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan. Yang mana ini adalah sentriol, ini adalah sentrosom, dan benang-benang ini adalah benang-benang pembelahan atau benang spindle. Benang-benang ini akan terpisah ke arah kutubnya masing-masing, dan ini adalah peran dari sentriol. Organel selanjutnya yang akan kita bahas adalah organel pada gambar yang ditunjukkan pada nomor 7, di mana namanya yaitu sitoskeleton. Merupakan pembentuk rangka dari sel. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat gambar ini. Jadi, sitoskeleton ini terdiri dari mikrotubul, di mana yang mana mikrotubul ini adalah yang warna biru, dan terdiri juga atas mikrofilamen dan intermediat filamen. Yang mana mikrofilamen ditunjukkan pada warna ungu dan filamen intermediat ini ditunjukkan pada gambar yang hijau, yaitu yang ini. Nah, masing-masing bagian ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, di mana mikrotubul itu fungsinya yaitu selain pembentukan rangka sel, juga sebagai pembentukan benang-benang pembelahan, di mana benang-benang pembelahan ini disebut spindle. Jadi, mikrotubul ini selain bentuk rangka sel ini juga membentuk benang-benang spindle. Dan selain itu juga, mikrotubul ini berperan dalam pembentukan silia dan flagel. Sementara itu, mikrofilamen dan filamen intermediat itu berperan dalam pembentukan aktin dan miosin, di mana aktin dan miosin ini merupakan protein yang berperan dalam kontraksi otot. Nah, selanjutnya kita akan lihat gambar di bawah ini. Nah, gambar ini menunjukkan masing-masing komponen dari sitoskeleton, mana mikrotubul ini ukurannya itu 25 nanometer, filamen aktin ukurannya 7 nanometer, dan filamen intermediate itu ukurannya 10 nanometer. Pada sel tumbuhan ada beberapa organel yang tidak terdapat di sel hewan, di antaranya yang pertama yaitu dinding sel. Gambar dinding sel bisa kita lihat di sini, di mana di gambar ini kita bisa melihat lamela tengah, yaitu yang ini. Kemudian kita juga bisa melihat struktur dari dinding selnya, yaitu yang ini. Dan membran plasma, yaitu yang ini. Jadi kalau kita gambarin, sebenarnya dinding selnya itu seperti ini.
Misalkan ini adalah satu sel secara utuh. Membran plasma itu melekat pada dinding sel seperti ini. Jadi yang ini adalah membran plasma. Dan yang ini adalah dinding sel. Nah, di gambar ini juga kita bisa melihat komponen-komponen dari dinding sel. Yang pertama itu adalah pektin yang ditunjukkan dengan warna hijau. Terus kita juga bisa melihat hemiselulosa yang ditunjukkan dengan berwarna kecoklatan. Dan kita juga bisa melihat struktur selulosa mikrofibril, yaitu ditunjukkan dengan gambar yang berwarna kuning. Nah, cuman bagian yang tidak ada di gambar ini yaitu lignin. Jadi selain mengandung pektin dan selulosa, dinding sel juga mengandung lignin. Nah, dinding sel ini fungsinya yaitu penyokong dari sel tumbuhan. Organel lain yang selain dinding sel yang terdapat pada sel tumbuhan tetapi tidak terdapat pada sel hewan adalah plastida. Di mana plastida ini ada banyak jenisnya. Pertama itu ada yang bisa kita sebut dengan kloroplas, ada juga yang kita sebut dengan kromoplas, dan yang terakhir itu adalah leukoplas. Nah, kloroplas dengan kromoplas ini plastida yang memiliki pigmen, di mana kloroplas ini memiliki pigmen yang berwarna hijau yaitu klorofil, dan kromoplas ini memiliki pigmen yang selain berwarna hijau. Nah, fungsi dari kloroplas dan kromoplas ini fungsinya yaitu berperan dalam fotosintesis. Sementara itu, leukoplas ini adalah plastida yang tidak memiliki pigmen. Dia berperan dalam penyimpanan cadangan makanan. Nah, leukoplas ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu amiloplas, elaeoplas, dan aleoroplas. Di mana amiloplas ini berfungsi sebagai untuk menyimpan amilum, elaeoplas itu untuk menyimpan minyak, dan aleoroplas itu fungsinya untuk menyimpan protein. Nah, gambar yang kita lihat dari sebelah kanan itu adalah gambar dari klorofil, di mana di dalam klorofil terdapat komponen-komponen yang kita sebut dengan grana, di mana grana ini kumpulan dari tilakoid-tilakoid. Selain itu juga terdapat kita sebut juga dengan stroma, yaitu yang ini. Terus ada juga yang disebut membran luar dan membran dalam. Jadi klorofil ini sistemnya sistem membran ganda. Terus ada juga yang kita sebut dengan lamela, yaitu yang ini. Dan ada juga yang kita sebut dengan ruang antar membran, di mana ruang antar membran ini adalah ruang antara membran luar dan membran dalam.